Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairotul Hikmah. Kali ini aku mau ngebahas tentang Islam, iman, dan ihsan. Apa sih sebenarnya Islam, iman, dan ihsan itu? Agama, kepercayaan, atau hanya sekedar status KTP belaka? Nah, sumber yang aku baca kali ini berasal dari bukunya Dr. Muhammad Syahrul yang judulnya Islam dan Iman. Beliau ini adalah seorang cendekiawan muslim asal Damaskus yang tertarik pada filsafat dan fikih al-lugha. Kebanyakan bukunya orang-orang filsafat itu sulit dipahami. Jadi saya sebagai orang awam, jika apa yang saya ucapkan dan pemahaman saya tidak sesuai dengan maksud dari pengarang, mohon kritik dan sarannya. Oke, seperti yang kita ketahui bahwasanya rukun Islam itu ada 5 dalam hadis riwayat Muslim nomor 21. Bunyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamis sholati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Nah, jika kesaksian atas Nabi Muhammad merupakan syarat rukun Islam, lantas bagaimana dengan keislaman kaum sebelum Nabi Muhammad yang hidup di zaman Nabi Isa, Nabi Musa, dan nabi-nabi sebelumnya? Mereka tidak pernah menyaksikan kerasulan Nabi Muhammad, berpuasa di bulan Ramadan, bahkan mereka tidak pernah berhaji. Nah, orang-orang zaman dahulu perang melawan kafirin, berjihad di jalan Allah yang merupakan bentuk keislaman mereka. Mengapa bisa jihad disamakan dengan puasa, zakat, dan sebagainya? Gini-gini, fitrah manusia itu kan makan ketika lapar, minum ketika haus. Tapi ketika kita berpuasa, kita dituntut untuk menahan fitrah tersebut, membungkam sisi liar gairah, memelihara keagamaan dan keabadian. Begitu pula dengan perang, di mana Allah Subhanahu wa taala membebankan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 216. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu, tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Allah Maha mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Nah, perang ini kan sudah keluar dari fitrah manusia, karena kan berpeluang untuk saling bunuh-membunuh, walaupun kita tidak suka ataupun kita suka, kita tetap melaksanakannya karena itu sudah perintah Allah gitu. Sebagaimana kita kesimpulkan keseluruhan dari ayat tersebut bahwa Islam adalah penerimaan atas eksistensi Allah, perintah dan larangan Allah. Lalu yang kedua adalah iman. Dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 14, Allah SWT juga berfirman, orang-orang Badui berkata, kami telah beriman. Maka katakanlah kepada mereka, nih Allah menyuruh Nabi Muhammad berkata kepada mereka, kamu belum beriman, tetapi katakanlah kepada mereka, kami telah tunduk kepada Islam, karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Dalam ayat ini terlihat jelas korelasi antara Islam dan iman. Mengapa iman merupakan urutan kedua setelah Islam? Karena gini, orang non-muslim itu bisa saja mengimani, mempercayai akan adanya Allah, Rasulnya, bahkan kitab-kitabnya hingga hari akhir. Padahal mereka belum Islam. Nah, dari sini kita menyimpulkan bahwasanya dia beriman pada 6 rukun iman dalam Islam, tapi bila agama yang belum Islam, maka belum sempurna pula keimanannya. Bahkan bisa jadi keimanannya itu sia-sia sebagaimana Fir'aun yang mengislamkan dirinya ketika hendak mati tenggelam dalam lautan. Padahal kan inna dina indallahi Islam. Sungguh agama di sisi Allah adalah Islam. Selain Islam, maka tidaklah diterima. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 102, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebagaimana takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Lalu bagaimana sih bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa? Yaitu dengan cara berihsan. Ihsan itu adalah sebuah konsep yang berkaitan dengan Islam dan iman, yaitu perbuatan yang baik, wujud dari sebuah keimanan manusia. Sehingga dalam Islam, ihsan itu merupakan satu pilar dalam kehidupan beragama. Dan beramal soleh dalam buku ini, berihsan dalam buku ini, itu tidak hanya hablum minallah, melainkan juga hablum minannas, berhubungan dengan manusia. Walaupun kalian sholat, jungkir balik, mulai
bengkak dari kepala, pundak, lutut, bahkan kaki. Tapi kalau kalian masih durhaka kepada orang tua, memutus tali silaturahmi antar tetangga dan saudara, memakan harta anak yatim, membunuh orang yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala tanpa alasan dan sebab, maka sia-sialah ibadah kalian, karena sesungguhnya Islam tidak pernah sedikit pun mengajarkan keburukan gitu. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda, tidaklah seorang dari kalian sempurna imannya sampai ia mencintai saudaranya seperti ia cinta kepada dirinya. Nah kan, jadi siapa orang yang paling mencintai kamu? Yaitu orang-orang yang senantiasa, orang yang paling banyak menasehatimu. Ialah orang yang mencintaimu. Bahkan Allah SWT juga menegaskan dalam firman-Nya, Quran Surat Al-Hujurat ayat 11. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendah kumpulan lainnya. Lalu ayat berikutnya Allah SWT berfirman lagi, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu adalah dosa. Nah kan purbasangka itu ada dua macam, husnudzon dan suudzon. Nah suudzon inilah yang buruk, dosa. Karena kan kebanyakan tuh ya, walaupun sesama perempuan, ada orang hamil atau ada anaknya yang cacat, mereka pasti berpikir, ih kok anaknya gini sih, kok gini sih, kok gitu sih, repot, emang musuh manusia. Itu nggak usah didengerin, itu adalah sebuah keburukan, berburuk sangka kepada manusia, itu mungkin kayak gini, mungkin kayak gitu, dan lain sebagainya. Apalagi kalau dinasehati orang-orang yang berjoget di TikTok itu ya, orang-orang gue pargoy gini-gini, ketika dikasih tahu urus saja dirimu besti, surga belum tentu menjadi milikmu. Itu kan sama sekali tidak mencerminkan Islam, sama sekali tidak mencerminkan keimanan, dan itu bukanlah ihsan gitu loh, bukan perbuatan yang baik. Maka kesimpulannya yaitu hubungan antara keterkaitan Islam, iman, dan ihsan adalah suatu bentuk kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Karena iman itu keyakinan yang kokoh yang menjadi dasar akidah. Sedangkan ihsan itu adalah upaya perbuatan yang baik yang ditunjukkan kepada pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berislam. Jadi orang yang beragama Islam itu haruslah beriman dan berihsan. Jangan hanya Islam KTP belaka yang kalian hanya berzikir, sholat, zakat aja gak mau, sedekah gak mau gitu kan. Terus kalian juga tanah orang diambil dan lain sebagainya. Itu sama sekali tidak mencerminkan Islam yang sesungguhnya gitu. Semoga kalian bisa memahami apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum.